Asal-usul nama Kampung Ratenggaro. Ratenggaro ini Ratenggaro berasal dari dua kata yaitu rate dan garo. Rate itu artinya kubur atau kuburan, makam itu. Garo itu suku Gaura itu loh Pak, di Sumba Barat. Konon menurut cerita orang-orang tua di sini bahwa puluhan atau ratusan tahun yang lalu ada peperangan antara suku Gaura sama suku Ko di sini. Nah, kenapa dibilang kuburan orang? Artinya Ratenggaro itu kuburan orang-orang Garo toh. Nah, warga suku sana yang dibunuh itu dikubur di sini di bawah pinggir laut sana. Nanti kita bisa pergi lihat kuburnya. Nah, sedangkan kampung ini lokasi kedua. Lokasi pertama di pinggir pantai sekali. Tapi kalau air pasang itu Bu, air bisa sampai di dekat rumah. Cukup rawan kan kalau tiba-tiba gelombang tinggi nanti bisa hancur. Akhirnya mereka pindah ke sini lokasi kedua. Di seberangnya rumah-rumah ini muara. Terus kalau ini ibu berdua ini pasti tahu, sudah banyak tahu kalau rumah adat itu umumnya kan tiga lantai lah gitu kan. Di paling dasar itu untuk pelihara hewan, nah, habis itu untuk penghuninya manusianya, di atas ada lagi satu untuk hasil kebun kan. Nah, di mana-mana sama semua. Terus kenapa yang jarang orang guide lain itu tahu bahwa kenapa bentuk rumah adat Sumba seperti ini kan? Kenapa tidak bentuknya segi lima kok apa begitu atau kayak di Padang itu? Nah, sebenarnya bentuk rumah ini kenapa dia tinggi begini itu seperti ini Pater. Seperti kalau orang berdoa, ini bentuk rumahnya ini, atapnya itu loh. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin mendekatkan mereka kepada yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi apapun aktivitasnya di dalam rumah atau aktivitas dari warga yang tinggal di rumah itu selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, jadi makin tinggi. Tapi bukan karena duitku banyak aku mau bikin yang paling tinggi di sini, nggak bisa. Sudah ada aturannya. Ada aturan adatnya. Biasanya yang tertua yang paling tinggi. Ibu dari ibu saya itu lahir di rumah yang paling tinggi, yang paling ujung. Nah, ibu dari ibu saya kebetulan kampungnya di sini. Nenek, berarti Ya. nenek dong. Nenek, ibu dari nenekku. Itu atai. Nah, itu Oco. paling. Jadi yang adiknya nggak boleh lebih tinggi daripada walaupun dia punya duit banyak, nggak boleh. Iya, harus berdasarkan silsilah. Jadi siapa yang tertua dia yang ini apa? Kita ada Meneruskan pemimpinnya itu. Sedangkan kalau ini biasanya awal-awalnya orang lihat di pinggir pantai, kebayang bahwa mereka ini nelayan. Orang sini paling nggak suka jadi nelayan. Mereka lebih suka bertani. Itu pun bertani hanya untuk makan sendiri. Jadi kalau musim panen lewat, lapar lagi mereka. Tetapi mereka ikut begitu terus tiap tahun, tidak mau rubah gitu. Ada pantai di sini. Mereka sendiri yang rusakin dari dulu. Nenek moyangku ini, mereka yang rusakin. Akhirnya nggak ada isinya. Dulu kan mereka suka bom-bom ikan, nih. Sekarang terumbu karang sudah habis, ikan juga nggak suka terus tinggal di sini kan nggak aman tuh daripada dibom lagi sama. Akhirnya belilah tinggal di pinggir laut tapi beli ikan di laut lain kan lucu toh. Kan? Tuh. Kalau enggak kan hasil sendiri kan. Iya. Capek-capek gak usah bayar kan? Ajarin bener kan bener bilang.